Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Hamado Lewar di channel saya Ahmad Hamado. Selamat datang bagi pendatang baru dan selamat setia untuk kawan-kawan lama yang sudah subscribe, nonton dan komentar like video ini. Bagi penonton baru yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa tinggalkan jejak, tekan tombol subscribe di bawah, tekan tombol like, komentar, and share. Semoga kita sama-sama sukses. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menguraikan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan konyol sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan lucu, pertanyaan-pertanyaan bodoh, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang tidak semestinya harus dipertanyakan begitu. Karena jika kalian memberikan pertanyaan ini, sama saja pemikirannya kalian itu masih dangkal, masih primitif. Jadi beberapa pertanyaan saya rangkum ini adalah pertanyaan-pertanyaan populer yang sering ditanyakan kepada orang-orang NTT, orang-orang Flores, atau orang-orang Lembata. Terutama kita berada di perantauan atau kita bertemu dengan orang-orang di luar non-NTT. Jadi kita mulai ya. Pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang luar ya, orang-orang non-NTT kepada orang NTT. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan konyol yang sebenarnya bisa membuat kita emosi, bikin jiwa ketimuran kita itu muncul begitu. Jadi pertanyaan pertama yaitu, bro asli mana? Ini pertanyaan yang paling awal, pertanyaan pembuka ya. Bro asli mana? Asli Labala Leporaja, Kabupaten Lembata. Lembata itu di mana? Dekatnya Flores, NTT. Oh, NTT. Kemudian muncul lagi pertanyaan, NTT itu yang di Papua ya? Aduh mama sayangnya. Ini orang yang bertanya, ini orang-orang yang sudah kuliah, orang-orang yang sudah sekolah. Yang menjadi pertanyaan itu dari SD sampai SMA sampai kuliah, mereka belajar sejarah tidak, mereka belajar geografi tidak, mereka belajar peta tidak. Sehingga mereka tidak bisa bedakan mana itu NTT, mana itu Papua. Saya kasih contoh, misalnya saya ada di Sulawesi sini, sering dikasih pertanyaan begitu. Kan aneh begitu. Jarak dari NTT ke Papua itu lebih jauh daripada jarak dari Sulawesi ke Papua. Coba bayangkan. Seandainya mereka bilang, oh NTT itu di NTB ya, di Sumbawa ya, di Mataram ya, mungkin masih bisa masuk akal begitu. Tapi ini di Papua bela. Kemudian lanjut lagi pertanyaan, karena mereka biasanya kalau melihat kita ini rambutnya agak lurus, agak putih itu, biasa mereka muncul, memangnya asli NTT? Saya bilang ya asli NTT. Kenapa? Bilang kenapa anda putih begitu? Memangnya orang NTT itu tidak ada yang putih. Jadi perlu saya kasih tahu teman-teman, tidak semua orang NTT itu hitam. Ada yang putih dan banyak sebenarnya, tapi mungkin teman-teman tidak terlalu banyak tahu ya, tidak terlalu banyak kenal, sehingga yang tertanam dalam pikiran teman-teman itu bahwa NTT itu hitam begitu, keriting. Padahal tidak semua bro, tidak semua. Kemudian ada lagi pertanyaan, karena saya putih, bilang memangnya asli turunan atau ada campuran dari luar? Saya ini asli bro, nenek moyang saya itu asli NTT. Dan saya ya lumayan putih sedikit ya, sebenarnya hitam juga sih. Kemudian karena mereka tahu juga saya Islam, muncul lagi pertanyaan, kok kamu Islam sih? Bukannya NTT itu Kristen ya, mayoritas Kristen begitu. Saya sambil tertawa, saya bilang, aduh, kurang lagi pelajaran sejarahnya begitu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya memang NTT itu mayoritas non muslim ya, lebih banyak Kristen, kemudian Protestan. Islam secara keseluruhan di NTT itu tidak sampai 10%, dia sekitar 8 atau 9%. Kalau khusus di kabupaten saya, Kabupaten Lembata itu Islam cukup banyak. Kalau dipresentasikan dia sekitar 20-30% kalau tidak salah ya. Jadi Islam di sana itu banyak teman-teman. Jangan kalian berpikir bahwa NTT itu semuanya Kristen, semuanya begini-begini, tidak. Di sana itu Islam banyak. Islam itu tersebar di
terutama di Kepulauan Solor, kemudian Lamakera, Alor, Lembata. Jadi Islam itu banyak di Ende sana, banyak. Kemudian banyak lagi pertanyaan sebenarnya, apa lagi ya? Oh, ini pertanyaan. Berarti di sana katanya susah air ya? Aduh, makanya sering muncul itu kata-kata sumber air so dekat, sumber air so jauh. Ya perlu teman-teman ketahui bahwasanya memang rata-rata daerah sana itu banyaklah daerah-daerah yang belum tersentuh air bersih. Ya wajar lah, kita timur kan sudah tahu tuh, selalu terbelakang, selalu tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Sedikit kritikan untuk pemerintah pusat. Ya jadi sebenarnya di sana itu tidak semua lah daerah yang susah air. Misalnya di daerah saya di Labala itu ya alhamdulillah airnya melimpah. Semualah air lancar lah pokoknya begitu. Tapi memang ada beberapa daerah yang memang susah air bersihnya. Tapi tidak semua teman-teman. Jadi mohon itu perlu dijaga pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena itu bisa menyakiti perasaan kawan-kawan dari NTT. Sama saja kalian menganggap kita ini apa sebenarnya. Namanya kita ini tertinggal sekali begitu. Saya tahu baru-baru penetapan daerah tertinggal itu NTT paling banyak menempatkan beberapa kabupaten masuk dalam daerah tertinggal, salah satunya Lembata. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya ketertinggalan kita itu adalah ketertinggalan sarana dan prasarana. Wajar tuh kita tidak diperhatikan. Tapi masalah pemikiran, masalah peradaban, saya yakin NTT tidak akan tertinggal dan tidak akan kalah berjuang dengan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia ini. Apa yang justru NTT itu sebenarnya unik. Komodo ada di sana, penangkapan ikan paus ada di sana, budaya apa semua, toleransinya semua. Kemudian muncul lagi pertanyaan, itu orang NTT hitam-hitam, berarti di sana panas sekali ya? Kalau menurut pengalaman saya tidak pernah mengukur perbedaan suhu sebenarnya, tapi menurut pengalaman saya sih sebenarnya panasnya sama-sama saja, tidak jauh lah tipis. Tapi karena hitam ini sudah menjadi turunan sebenarnya ya, rambut keriting ini sudah menjadi turunan kita, jadi wajar lah ada yang hitam ada yang putih. Jadi tidak usah lah bertanya yang konyol-konyol begitu, cobalah banyak mempelajari. Banyaknya itu artikel di Google, tinggal searching saja gitu. Kemudian pertanyaan apa lagi ya? Ini, saya kan merantau di Makassar dari SMP, jadi ada sering ditanyakan oleh orang-orang Makassar itu biasa begini. Bro, kenapa jauh sekali sekolah, baru SMP sudah jauh sekali sekolah sampai di Makassar sini, merantau jauh sekali. Emangnya di sana tidak ada sekolah? Mendengar pertanyaan ini sebenarnya saya agak sedih sedikit sih, tapi saya mencoba menjelaskan dengan sabar. Sebenarnya saya lagi menjaga perasaan. Jadi di sana itu sebenarnya banyak sekolah, banyak sebenarnya, sama seperti di sini. Tapi kenapa kita bisa merantau sampai di sini? Sebenarnya menurut saya alasan yang pertama karena kita lagi pengen cari kemandirian. Kemudian di sana kan fasilitasnya masih begitu teman-teman. Kemudian pertanyaan konyol lain lagi tuh, NTT itu negara mana? Aduh sayang, NTT itu negara mana? Mungkin mereka kira itu NTT sudah ikut masuk di Timur Leste sana kah? Sehingga muncul lagi pertanyaan, Flores, NTT itu mata uangnya dolar. Mata uangnya sama rupiah bro, rupiah. Kemudian saya sering kan cerita masalah pasar barter juga, sistem tukar menukar. Di sana kan masih ada pasar barter, masih bertahan. Mereka bertanya lagi, memangnya di sana tidak ada uang bro? Di sana ada uang bro, seperti biasa ini belanja seperti biasa. Tapi kenapa barter masih bertahan? Itu karena mereka masih menjaga kebersamaan, masih menjaga nilai. Jadi keterkaitan antara orang gunung dengan orang pesisir sangat erat. Jadi sehingga barter itu masih ada. Barter pada dasarnya itu adalah mereka saling tukar kebutuhan saja. Orang gunung membutuhkan ikan, kemudian orang pesisir kan biasanya kekurangan hasil tani, sehingga mereka menukarkan dengan hasil tani yang dibawa oleh orang gunung.
Kemudian pertanyaan konyol lain lagi yang sering ditanyakan yaitu, bro di sana tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Sebenarnya ini ada benarnya semua pertanyaan ini, tapi kayak terlalu menjustis lah begitu, terlalu menganggap enteng orang-orang NTT itu. Di sana memang masih susah sinyal lah, masih susah listrik. Tapi tidak semua sebenarnya. Sama lah dengan daerah sini yang sering saya kunjungi, ada beberapa daerah memang belum ada sinyal, belum ada listrik. Sama dengan daerah kalian di sini. Jadi tidak usah saling merendahkan NTT begitu. Kita saja menteri yang sekarang saja ini menteri komunikasi saja orang NTT, tapi sinyal di sana itu masih terbata-bata begitu. Katanya ada program tol langit ke apa gitu. Sampai sekarang kita belum nikmati juga. Ya, kita sambil berdoa lah semoga kesenjangan sosial ini segera diatasi lah. Semoga pembangunan itu merata sehingga pertanyaan-pertanyaan konyol seperti ini tidak usah kalian tanyakan lah. Kemudian pertanyaan lain lagi yang sering ditanyakan itu apa lagi ya? Orang NTT itu suka mabuk ya, suka joget begitu. Ya NTT kan terkenal dengan minuman kerasnya apa gitu, sopi, tuak, apa arak semua itu. Ya rata-rata orang di sana itu begitulah. Dan memang itu ada adat, ada ritual itu biasa orang harus minum tuak, harus makan sirip pinang. Dan kayak sudah menjadi apa ya, sudah jadi kebiasaan anak muda sana, kalau tidak minum, tidak pesta, tidak joget itu bukan pesta namanya. Taulah timur lah, NTT, Ambon, apa semua itu ada acara itu harus joget lah, harus party. Kalau saya sudah pensiun joget sebenarnya. Kemudian muncul lagi pertanyaan konyol yang lain. Kamu kan orang NTT, di sana ada komodo. Kenapa kok tidak mirip komodo? Ini orang ingin setinju rahangnya ini. Mereka tidak tahu kalau saya ini adalah gabungan dari manusia dan komodo. Makanya nama saya itu Hamada, himpunan manusia komodo. Tapi komodo jablay mungkin ya, komodo jablay. Aduh, mama sayang. Iya, oh ada muncul temanku nih. Jadi itulah beberapa pertanyaan konyol sebenarnya masih banyak pertanyaan konyol yang sering ditanyakan orang-orang non NTT ya kepada orang-orang NTT itu, sebenarnya bikin emosi lah. Saya takutnya itu jiwa kekerasan, jiwa brutalnya orang NTT itu muncul kan. Katanya Abdur orang timur itu tidak nakal di daerah sendiri, mereka biasanya nakal di daerahnya orang lain ya. Jadi saya takutnya mereka pertanyaan begitu, mereka tidak sabar, mereka tumbuk rahang gitu. Ini salah satu contoh ini. Saya kan agak beda tipis lah, mungkin agak jauh dari orang NTT. Ini rambutnya, asli NTT. rambutnya nih Bulu jagung. bulu bulu ongitai mungkin. Ini orang NTT asli mungkin dan mungkin ada pengalaman sering ditanyakan, yang sering ditanyakan orang terkait NTT, pertanyaan konyol begitu. Tidak ada. Kok kruit Pak. Ya, itulah beberapa pertanyaan konyol, sebenarnya masih banyak lagi lah. Nanti kita bahas lagi kalau masih ada. Kalau misalnya teman-teman misalnya dari NTT atau yang punya pengalaman yang sering dikasih pertanyaan konyol yang tidak seharusnya kita jawab itu, tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan mencoba membahas dan menjawabnya pada video-video berikutnya. Ya. Jadi saya harap teman-teman yang dari luar NTT itu ya berhentilah bertanya begitulah, apalagi pertanyaan-pertanyaan hanya untuk memancing emosi. Sama saja kalian menunjukkan kedangkalannya kalian, ketertinggalannya kalian. Masa dari SD sampai sekarang kalian tidak tahu tuh NTT itu di mana, NTT itu seperti apa, orang NTT itu seperti apa. Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan biar orang SD bisa jawab sebenarnya. Jadi berhentilah bertanya begitu toh. Saya takutnya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Jadi demikian apa yang saya bisa bahas pada kesempatan kali ini tentang beberapa pertanyaan konyol yang sering ditanyakan kepada kita ya. Ini sebenarnya pertanyaan semua ini hasil dari pengalaman saya juga ya, dari Makassar, Kendari, dan beberapa daerah yang sering ditanyakan. Tapi saya masih sabar menjawabnya. Jadi terima kasih teman-teman yang masih setia menonton channel ini. Jangan lupa tinggalkan jejak, yang belum subscribe ayo subscribe, jangan lupa like, tulis komentar untuk perkembangan channel ini. Semoga channel ini cepat berkembang, cepat dimonetisasi,
Salam sukses untuk kita semua. Katong basudara. Saya Ahmad Hamadoh dan kamu siapa? Hamdan. Hamdan Duli Gondrong Palsu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman, ilmu, amal. Merdeka.